La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqun wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqun wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqun wa'dil amin semuanya La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqun wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqun wa'dil amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 ya mujibas sa'ilin Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzalal ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqq wal batil wa baina ma'ruf wa munkar wa hadana ila siratihil mustaqim walakal hamdu anta mulkus samawati wal arwa man fihinna walakal hamdu anta nur ya Allah anta nur ya Rahman anta nur ya Rahim anta nurus samawati wal arwa man fihinna walakal hamdu antal haq ya Allah wa wa'dukal haq ya Rahman wa liqa'ukal haq ya Rahim wa qaulukal haq ya mujibas sa'ilin wa jannatul haq wa narul haq wa nabiyunal haq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atul haq asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Sahabatullah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah.
Assalamualaikum ayuhan nabi wa rasul wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Siyadatul Raisul Jalasah Al-Asajidatul Kiram Al-Ahbabus Syarifah Ikhwani Fillah Hafizakumullahu jami'an Matakumullahu bisihah wal afiyah. Ushhidullah bi annani uhibbukum fillah. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berbahagia hati saya hari ini. Saya melihat para pemimpin-pemimpin Sumatera Utara subuhnya berjamaah di masjid. Tidak sembarang orang yang sanggup ke masjid, ayah, bun. Tidak sembarang orang yang sanggup ke masjid di waktu subuh berjamaah. Ila ibadil Mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan. Inilah hamba-hamba pilihan Allah yang datang subuh-subuh berjamaah di masjid. Kalau seandainya pemimpinnya subuhnya berjamaah di masjid, itulah pemimpin-pemimpin pilihan Allah. Maka itu ke depan nanti insya Allah, pilihlah pemimpin-pemimpin yang subuhnya berjamaah di masjid. Bunda, kalau mau cari menantu, carilah menantu yang subuhnya berjamaah di masjid. Orientalis Yahudi sodak namanya. Sodak. Kalau seandainya jamaah subuh tidak sama dengan jamaah Jumat, we can live forever. Kita bisa tidur selama-lamanya. But kalau seandainya jamaah subuh sama dengan jamaah Jumat, badai kebangkitan Islam. Ini insya Allah awal. Dari masjid ini kita lihat awal kebangkitan Islam. Bahagia sekali hati saya. Luar biasa. Yang pertama, yang saya muliakan, Bapak Panglima, Pangdam 1 Bukit Barisan yang selalu bersama kita. Kemudian Bapak Wagub Sumatera Utara, Bang Musa Rejeksa. Kemudian pejabat-pejabat, anggota dewan, guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Luar biasa subuh ini, ayah. Sangat luar biasa. Tidak sembarang orang yang sanggup ke masjid. Bahkan mereka yang ke masjid waktu subuh dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rawahu Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya Allah, berkahilah umatku yang subuhnya berjamaah di masjid. Kalau seandainya Sumatera Utara masjidnya hidup, pengajiannya hidup, zikirnya hidup, para ulama, umara, TNI, polisi, semua masyarakatnya, pedagang, semua berjamaah di masjid, insya Allah barakna haulau, diberkahi Sumatera Utara. Janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahla qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhasnahu bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri ini Sumatera Utara benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit. Bahkan dari bumi dikeluarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ikan yang ada di tengah laut akan merapat ke Sumatera Utara. Kalau seandainya pemimpinnya, umaranya, ulamanya, semua penduduk Sumatera Utara memakmurkan rumah-rumah Allah. Hidup zikirnya, hidup istighfarnya, hidup salawatnya. Allahu Akbar walillahilham. Ini saatnya ayah umat harus bersatu. Siapapun kita, Muhammadiyah, NU, Tabligh, semua kita harus bersatu. Janji Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, jangan bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah kedua belah pihak yang bertikai. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil jamaah, wajib atas kalian untuk berjamaah, bersatu bersama, saling bahu membahu, saling gotong royong, saling dukung, saling merangkul, saling cinta karena Allah,
saling menutupi aib karena Allah. Ini saatnya umat harus bersatu, saatnya umat bangkit. Siapapun, apapun mazhabnya, siapapun sukunya, saatnya umat harus bersatu. Insya Allah awalnya dari masjid ini. Fa inna yadallah ma'al jamaah, kata baginda Rasul. Kalau seandainya umat sudah bersatu bersama, saling gotong royong, saling bahu membahu, saling menghormati, saling menghargai, insya Allah Allah turunkan keberkahan dari langit, Allah turunkan pertolongan dari langit, Allah turunkan kemenangan dari langit. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Saya pribadi banyak dosa-dosa saya, banyak kesalahan saya. Alhamdulillah sampai sekarang Allah masih tutupi aib-aib kita. Allah masih tutupi aib-aib kita. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ayahanda bunda ikhwatal iman, sebentar lagi kita akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Perhatikan baik-baik. Ada waktu singkat menjelang fajar disebut dengan sahar, sin hara, jamaknya ashar. Ciri-ciri penduduk surga, kata Allah, yang sedang beraktivitas di muka bumi ini, siapakah mereka? Wa mustaghfirina bi ashar wa bi asharihum yastaghfirun. Waktu singkat menjelang fajar disebut dengan sahar, sin hara, jamaknya ashar. Aktivitasnya, kegiatannya disebut dengan sahur. Sahur jam berapa Bang Ijek? Pak Panglima, jam berapa sahur? Sahur setengah jam sebelum azan subuh. Setengah jam sebelum azan subuh. Dan amal ibadah yang sangat bagus di waktu sahur itu adalah beristighfar. Itu ayatnya tadi. Wa mustaghfirina bi ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Itulah ciri-ciri penduduk surga yang sedang beraktivitas di muka bumi ini. Mereka yang beristighfar di waktu sahur. Mereka yang bermohon ampunan kepada Allah. Di balik lafaz istighfar itu ada dua. Astaghfirullahaladzim. Arti pertama, satara, ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa hamba ya Allah. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Maka mereka yang bertaubat insya Allah dicintai oleh Allah. Mana ayatnya? Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Tak kala seorang hamba datang kepada Allah lalu mengakui seluruh dosa-dosanya, ini yang membuat Allah jatuh cinta. Diakui semua dosa-dosanya, tapi janji tidak mengulangi lagi. The first and the last, pertama dan terakhir. Tidak ada kata-kata pengulangan maksiat. Yang kedua, an-nadam, menyesal dia. Itu makna pertama, ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa. Mereka yang bertaubat, Allah jatuh cinta. Dan Allah berjanji barang siapa yang bertaubat sungguh-sungguh, insya Allah meninggal husnul khatimah. Yang kedua, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Mereka yang bertaubat insya Allah akan sukses. Yang pertama, ayat pertama, mereka yang bertaubat dicintai oleh Allah. Ayat kedua, mereka yang bertaubat sungguh-sungguh insya Allah akan makmur, jaya, sukses, selamat, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Hidup ini indah ayah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, hidup ini indah. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, pasti kalian akan kaya, akan selamat, akan bahagia. Dalam surah Ali Imran ayat 200 juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Dalam kondisi seperti ini dunia, kata Allah, yang banyak sekali fitnah di mana-mana, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, tingkatkan kesabaran, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi sabar kalian. Warabitu, pasang strategis. Angkat kedua tangan kita. Dan ini perintah Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Bermohonlah, bermunajatlah, mengemislah, curhatlah masalah kalian, hutang piutang, penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, apapun masalah kita, mohon minta hanya kepada Allah. Jangan minta selain hanya kepada Allah. Minta kepada Allah.
astajib lakum, pasti akan kukabulkan. Tapi ingat kata Allah dalam hadis qudsi, iza amilta ma urid a'taituka ma turid. Jikalau seandainya kalian penuhi apa yang aku inginkan, laksanakan seluruh perintah-perintahku, jauhi laranganku, a'taituka ma turid, maka segala hajat kalian, cita-cita, keinginan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Dalam kondisi seperti ini dunia, jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan rumahnya Allah. Ini tempat yang paling suci di muka bumi ini. Inilah rumahnya Allah. Wattaqullah. Jangan jauh dari Allah. Teruslah bermunajat, mengemis kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian akan berhasil. Kalian akan sehat. Kalian akan sukses. Kalian akan merdeka. Kalian akan selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala haula wala illa billahil. Waktu kita sangat singkat, ayah. Saya ingin bahas 10 keistimewaan kedahsyatannya mereka yang sholat subuhnya berjamaah di masjid. Tidak saya bahas karena judulnya sekarang adalah memakmurkan masjid. Nanti insya Allah saya bahas Ahad sama Panglima. Mungkin Bang Ijek bisa ikut nanti di Binjai Masjid Agung. Saya akan bahas 10 kedahsyatannya, kehebatannya mereka yang sholat subuhnya berjamaah di masjid. Kesempatan singkat ini sebelum kita berdoa berzikir bersama, saya akan membahas tentang masjid. Perhatikan baik-baik. Allah menyebut masjid dengan buyut, jamak daripada bait. Bait satu rumah, baitani dua rumah, buyut rumah. An-Nur ayat 36. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismu yusabbihu fiha biqudu'in wa asolin. Fi, di dalam, buyut, rumah-rumah Allah, azinallah, artinya diizinkan untuk turfa'a, rafa'a yarfa'u, artinya mengangkat. Apa yang diangkat di sini? Suara. Makanya ada zikir yang dizaharkan, ada yang itu dalil. Saya ulangi sekali lagi. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah, azinallah, dari kalimat istizan. Azinallah, diizinkan oleh Allah, anturfa'a wa yuzkara. Perhatikan kalimatnya, anturfa'a, rafa'a yarfa'u, mengangkat zikir. Di rumah-rumah Allah diperintahkan kita memperbanyak zikir kepada Allah. Ini rumahnya Allah. Dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Innal baiti fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumahku di muka bumi ini adalah masjid. Ahbabi Umar bait. Para kekasihku adalah mereka yang memakmurkan rumahku. Man aroda ayyazurani faizur bait, kata Allah. Barang siapa yang ingin curhat, mengadu masalahnya, hutang piutangnya, penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, apapun masalahnya, fayazur bait, hendaklah dia datang ke rumahku. Wajib ala muzawir ayukrima jairahu, wajib bagi tuan rumah Allah yang memiliki masjid ini, ayukrima, untuk memuliakan tamu-tamunya yang datang seperti ini. Kita menjadi duyufullah, duyufur rahman, duyufur rahim. Kita menjadi tamu-tamunya Allah. Apalagi di waktu subuh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah hadis dikatakan, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi waqtil fajr. Tajtami'u artinya berkumpullah malaikat siang dan malam di waktu subuh. Malaikat mengaminkan doa-doa kita. Ribuan malaikat yang hadir di sini. Tapi sayang ayah, kita tidak bisa melihat malaikat itu. Kalau seandainya kita bisa melihat malaikat ini, penuh masjid ini.
sampai ke simpang sana, semua penuh. Tapi sayang, itu tidak dikasih nampak sama Allah. Berkah. Sebelum kaki ke masjid, ya, sebelum kaki ke kantor, sebelum kaki berbisnis, sebelum kaki ke pasar, sebelum kaki ke kebun, sebelum kaki ke laut, sebelum kaki mencari dunia, terlebih dahulu kaki ini dilangkahkan ke masjid, insyaallah barakna haulau. Semua aktivitasnya, bisnisnya, kegiatannya, anaknya, istrinya, berkah, 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 berkah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya bahagia sekali melihat pemimpin-pemimpin yang hadir di sini. Senang hati saya. Dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Innama sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, merekalah yang memakmurkan rumah-rumahku seperti ini. Kita buka tafsirnya. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar ingin ridhonya Allah, yang benar-benar ingin rahmat dari Allah, yang benar-benar ingin keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, yang benar-benar ingin selamat bahagia dunia akhirat, yang benar-benar ingin kaya dunia akhirat, yang benar-benar ingin sukses dunia akhirat, yang benar-benar ingin meninggal husnul khatimah, yang benar-benar ingin dibangkitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin benar-benar diampuni, maafkan seluruh dosa-dosanya, yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad kelak di surga nanti, yang ingin berjumpa dengan Allah kelak di akhirat nanti, yang ingin sukses, selamat, bahagia dunia akhirat, merekalah yang memakmurkan rumah-rumah Allah seperti ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayahanda, bunda ikhwatal iman, azan itu panggilan Allah melalui suara muazzin. Siapa yang dipanggil? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tiada lagi yang dibesarkan kecuali hanya Allah, dan kecuali kesibukan menghadap Allah. Yang panggil tidak tanggung-tanggung, yang memberikan kita jabatan, yang menghidup matikan kita. Alhamdulillah jantung kita masih berfungsi dengan normal, ginjal kita masih berfungsi dengan normal. Allahu Akbar, terima kasih ya Allah. Kaki kita masih bisa melangkah kemanapun, mata kita masih bisa melihat apa saja, hidung kita masih mencium bisa apa saja, telinga masih bisa mendengar apa saja, mulut masih bisa makan apa saja. Alhamdulillah di perut kita ini masih bisa makan apa saja. Ini luar biasa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sepatutnya lah kita seperti ini duduk bersama bermunajat, mengemis, mohon kepada Allah agar Allah tambah rezeki kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, la azidannakum, ditambah nikmat itu. Bersyukur lagi diberikan anak lagi, bersyukur lagi dinaikkan jabatan lagi, bersyukur lagi ditambah rezeki, bersyukur lagi ditambah kebahagiaan, bersyukur lagi ditambah kedamaian. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, tunggu tanggal mainnya. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dipanggil yang beriman. Tolong garis bawahi. Yang dipanggil yang beriman, yang merasa Tuhannya Allah, yang merasa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Yang dipanggil yang beriman, yang tidak beriman tidak dipanggil. Monyet beriman? Anjing beriman? Beriman anjing? Kucing? Lembu? Tidak beriman. Yang dipanggil yang beriman, yang merasa Tuhannya Allah, yang merasa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah, ayo salat, mari salat. Yang memanggil ada yang menciptakan kita, yang menentukan keadaan kita dunia akhirat,
yang menghidup matikan kita, yang selama ini memberikan nikmat kepada kita. Begitulah cara diantaranya mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jaga sholat 5 waktu, laksanakan perintah Allah, jauh larangannya. Itu cara bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ayah, kita masih hidup ayah. Jantung kita masih berdetak. Coba ayah pegang jantung. Alhamdulillah. Kalau dihentikan oleh Allah, apa yang terjadi? Ginjal kita alhamdulillah masih sempurna. Seluruh organ tubuh kita alhamdulillah masih sempurna. Bersyukurlah kepada Allah. Hari ini, pagi ini, kita masih hidup. Mohon maaf ayah, suara saya agak serak. Saya minta air sedikit. Kita masih hidup. Kita belum masuk sakaratul maut. Kita belum ke alam barzah. Kita belum mengalami kiamat. Padahal semua itu keniscayaan, kepastian yang akan kita lalui. Dan Allah memberikan kesempatan terindah dalam perjalanan hidup kita. Dari sisa-sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita. Yaitu fursatut taubah. Fursatut taubah. Kesempatan untuk bertaubat. Ayah, sekali lagi saya mengatakan, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Karena semua kita manusia. Manusia bahasa Arabnya al-insanu. Itu disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Sumiyal insan, fanasia. Sumiyal insan, fanasia. Dikatakan manusia karena manusia itu tempat lupa. Al-insanu dari kalimat nasia, yansa artinya forget, artinya forgot, artinya lupa. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia tempat kesalahan dan kelupaan. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam pasti berdosa, pasti khilaf. Dan sebaik-baiknya yang pasti berdosa, yang pasti khilaf adalah at-tawwabun, segera bertaubat. Kalau tidak salah, tidak dosa, tidak khilaf, itu bukan namanya Pak Panglima. Paham? Ya? Manusia itu tempat kesalahan dan kelupaan. Kalau tidak salah, tidak lupa, bukan Pak Ijek namanya. Kalau tidak salah, tidak lupa, bukan prajurit kita, bukan masyarakat namanya. Karena kita manusia, alhamdulillah Allah masih beri kepada kita kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Saya bahagia sekali. Ayah, perhatikan kalimat yang indah. Antum kaifar ro'isukum. Tahu artinya? Antum kaifar ro'isukum. Kalian sebagaimana pemimpin kalian. Kalau pemimpin kalian senang subuhnya di masjid, masyarakatnya akan ke masjid. Kalau pemimpinnya suka ke diskotik, masyarakatnya senang ke diskotik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iti. Rawahu muttafaqun alaih. Setiap kalian pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka itu mari sama-sama ayah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita, dan kita hadiahkan pahalanya untuk ayah ibu kandung kita yang sudah berada di alam kubur. Mudah-mudahan ayah ibu kita bahagia, mereka menerima doa dari anak-anak kandung. Karena Rasul pernah dibentangkan alam barzah, Rasul pernah dibentangkan alam kubur, Rasul pernah dibentangkan alam kubur di hadapannya. Rasul melihat seorang mayat sedang diazab, sedang disiksa, sedang dicambuk. Tiba-tiba malaikat ini berhenti dan si mayat pun heran. Lalu si mayat bertanya kepada malaikat, "Yal malaikat, yal malaikat, lima takifu min darbik, lima takifu min darbik." Apa yang menyebabkan kau berhenti menyiksaku? Idribi, idribi, pukul aku, siksa aku. Apa jawab malaikat? Kaifa adrib, kaif adrib wa walada istaghfarallah. Bagaimana mungkin aku mengazabmu, menyiksamu, mencambukmu hai mayat, sementara anak kandungmu yang masih hidup di dunia sana terus beristighfar untukmu. Bagaimana mungkin aku mengazabmu, menyiksamu, mencambukmu hai mayat, sementara anak kandungmu yang kau antarkan ke sekolah, ke pesantren-pesantren yang ada, sore kau antarkan ke masjid, malam kau antarkan ke masjid, setiap habis 5 waktu dia angkat kedua tangannya, lalu dia berdoa dengan asmaul husna, ya afun, ya ghafur, ya ghafar. Duhai Allah yang maha pemaaf lagi maha memaafkan, ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa ayah ibu kandungku ya Allah. Ya Tawab, engkau maha penerima taubat, terimalah taubat kedua orang tuaku. Jangan disiksa ayah ibuku ya Allah.
Jangan diazab dadahku ya Rahman. Terimalah amal ibadahnya. Jadikanlah Al-Quran yang dibaca bahkan dihafal selama ayah ibu masih hidup. Sebagai sahabatnya dalam kuburnya menanti-nanti panjangnya hari kiamat. InsyaAllah, ingat, la yadul qadar ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa dari anak yang soleh, doa dari hambanya yang soleh. Ustaz, mana dalil boleh mendoakan orang lain? Ada Muhammad ayat 19. Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Itu dalil boleh mendoakan orang lain. Maka ketahuilah tidak Tuhan kecuali Allah. Wastaghfir, dan mohonlah ampunan. Zanbun satu dosa, zanbani dua dosa, zunubun dosa. Bahasa Arab lain dosa disebut dengan ismun, ismun. Kalau sin beda lagi. Ismi nama. Kalau ismun dosa. Dalam kalimat itu dikatakan wastaghfir li dzanbika, dan mohonlah ampunan untuk dirimu walil mu'minina wal mu'minat. Mari ayah, bayangkan wajah kedua orang tua kita. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa berjumpa kembali dengan dadah kita. Kita bisa berjumpa kembali dengan ayah, abi kita. Kita bisa berjumpa kembali dengan umi. Begitu luar biasanya ayah. Apa tidak terbayang di hati kita? Yang membuat kita sukses, yang membuat kita lulus TNI, polisi, pegawai negeri, yang membuat kita menjadi saudagar, itu tidak lepas doa-doa ayah ibu semasa mereka masih hidup. Tapi tidak pernah terbayang di hati kita. Doa-doa ayah ibulah yang membuat kita menjadi orang seperti ini. Tanpa ada ayah doa, ibu doa, mungkin kita tidak jadi seperti ini ayah. Maka itu jangan lupa titipkan doa untuk ayah ibu. Mumpung kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup, mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa melihat wajahnya kedua lagi. Kita bisa berkumpul bersama ayah ibu dalam surganya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah terima taubat kita. Dan mudah-mudahan semua yang hadir insya-Allah wafat dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, damai, bahagia selalu dunia akhirat. Mudah-mudahan ayah ibu kita, dadah kita insya-Allah bahagia dalam kuburnya, mendapatkan doa dari menantu anak cucunya. Mudah-mudahan kita juga kirimkan doa, karena di sini hadir guru kita Pak Zulfikar Hajar, alhamdulillah bersama kita, guru-guru hadir bersama kita. InsyaAllah satu diijabah, maka semua akan diijabah. Masih banyak malaikat yang hadir di sini. InsyaAllah diaminkan oleh para malaikat. Doanya, aminnya malaikat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengakui dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah angkat kenikmatan maksiat pada diri kita. Allah cabut kenikmatan zina pada diri kita. Mudah-mudahan Allah cabut kenikmatan kezoliman pada diri kita. Mudah-mudahan Allah tancapkan iman di hati kita. Allah tancapkan ketaatan kepada dirinya, kecintaan kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita insya-Allah meninggal husnul khatimah. Mari sama-sama ayah, kita arahkan tubuh kita ke kiblat. Mudah-mudahan satu dijabah, maka akan semua dijabah. Bayangkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah ampuni, Allah maafkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan pagi ini Allah terima taubat kita. Mungkin yang ada penyakit kanker, tumor ganas, mohon diangkat oleh Allah, agar kita bisa beribadah semakin khusyuk, bisa bangun di tengah malam, bisa berdakwah terus di jalan Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semuanya ayah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun
karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Ghaffur, ya Ghaffar, ighfir dzunubana ya Allah, ighfir dzunubana ya Rahman, ighfir dzunubana ya Rahim, ighfir dzunubana ya Mujibas Sa'ilin, ighfir dzunubana ya Rabbal Alamin. Ya Afun, ya Ghaffur, ya Ghaffar, ighfir dzunubahum li arwahi abaina, wa kadzalika ighfir dzunubahum li arwahi ummahatina ya Allah, wa kadzalika ighfir dzunubahum li arwahi ahlina kulluhum ya Mujibas Sa'ilin. Wa khususan ya Rahman ya Rahim, ya Afun, ya Ghafur, ya Ghaffar, ighfir dzunubahu li ruhi abina Haji Anib bin Haji Guransah ya Allah. Wa kadzalika ighfir dzunubahu li ruhi abina Haji Salikin Abdul Qadim bin Haji Koning ya Allah. Wa kadzalika ighfir dzunubaha li ruhiyati ummina Cut Rohani binti Tuku Rodisa ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Memaafkan. Ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah, yang kami lakukan terang menerang ataupun yang kami sembunyikan, semua dalam tatapan-Mu ya Allah. Kami datang pagi ini ya Allah, kami mengakui seluruh dosa-dosa kami. Bimbing kami untuk selalu beristighfar ya Allah. Cabut kenikmatan maksiat pada diri kami ya Rahman. Cabut kenikmatan zina pada diri kami ya Mujibas Sa'ilin. Cabut kenikmatan korupsi pada diri kami ya Allah. Tancapkan iman pada diri kami ya Rahman, agar kami merasakan begitu indahnya beriman kepadamu. Tancapkan ya Allah ketaatan di hati kami, agar kami merasakan begitu nikmatnya, begitu bahagianya ya Allah kalau kami taat kepadamu ya Allah. Kami mohon ya Rahman ya Rahim, cukup sudah maksiat yang kami lakukan ya Allah. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini ya Rahman. Maka itu ya Tawab, Engkau Maha Penerima taubat, terimalah taubat kedua orang tua kami ya Allah. Terimalah taubat kedua orang tua kami ya Rahman. Beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Beri kesempatan itu ya Rahman. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan semua yang hadir dan menghadapi hebatnya, dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Mohon ya Rahman, bimbing terus kami, tancapkan di hati kami agar senang beristighfar padamu ya Rahman. Mari ayah, bunda, sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Ini doa diabadikan dalam Al-Quran. Doa ini sangat mustajab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna khas. Semuanya ayah. Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila Astaghfirullahal adzim ya Allah, astaghfirullahal adzim ya Rahman, astaghfirullahal adzim ya Rahim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim ya Allah, astaghfirullahal adzim ya Rahman, astaghfirullahal adzim ya Rahim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim ya Allah, astaghfirullahal adzim ya Rahman, astaghfirullahal adzim ya Rahim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim ya Allah, astaghfirullahal adzim ya Rahman, astaghfirullahal adzim ya Rahim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan biarkan kami terjebak dengan dunia ini ya Allah. Jangan biarkan kami terlena dengan hawa nafsu kami ya Allah. Astaghfirullahal adzim ya Allah, astaghfirullahal adzim ya Rahman, astaghfirullahal adzim ya Rahim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan biarkan kami ya Allah terjebak dengan godaan syaitan yang terkutuk. Ampuni, maafkan dosa-dosa ayah kami, dadah kami ya Allah. Ampuni dosa mama papa kami ya Allah. Astaghfirullahal adzim ya Allah, astaghfirullahal adzim ya Rahman, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullah. Jangan disiksa ayah ibu kami ya Allah. Jangan diazab dadah kami ya Rahman. Terimalah amal ibadah dadah kami ya Rahim. Terimalah amal ibadah ayah ibu kandung kami. Al-Adzim, astaghfirullahal adzim ya Allah, astaghfirullahal adzim ya Rahman, astaghfirullahal adzim ya Rahim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim.
Ampuni dosa kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau terima taubat kami ya Allah. Astaghfirullah. Jangan kau panggil kami ya Allah sebelum semua urusan dunia selesai ya Allah. Wafatkan semua kami husnul khatimah ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa wa ila ahlihi wa ila ashabihi wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila arwahi abaina wa kadzalika ila arwahi ummahatina wa kadzalika ila arwahi ahlina kulluhum ya Rahman wa khususan ya Rahman ya Rahim ila ruhi abina Haji Ani bin Haji Guransyah ya Allah. Ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa adkhilhum jannah ya Rahman. Wa kadzalika ila ruhi abina Haji Salikin Abdul Qadir bin Haji Koning ya Allah. Ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa adkhilhum jannah ya Allah. Wa adkhilhum jannah ya Rahman. Wa adkhilhum jannah ya Rahim. Wa adkhilhum jannah ya mujibas sa'ilin kiraman. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil Subhanallah Allah walhamdulillah Allah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wala ilaha illallah
wala haula wala quwwata illa billahil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah, 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 Ya Anta Rahmanur Rahim. Irhamna ya Allah. Rahmati kasihanilah semua jamaah yang hadir di sini ya Allah. Rahmati kasihanilah semua jamaah kami ya Allah. Rahmati kasihanilah kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Rahmati kasihanilah ayah ibu kami dengan ampunan-Mu ya Rahman. Rahmati kasihanilah dadah kami dengan ampunan-Mu ya Mujibas Sa'ilin. Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Allah 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 Al-Malikul Quddusus Salam Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Duhai Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan semua kami yang berdoa di sini ya Allah. Selamatkan semua kami yang berzikir di sini ya Rahman. Selamatkan ayah ibu kandung kami ya Mujibas Sa'ilin. Selamatkan ayah abi kami ya Allah. Selamatkan abi umi kami ya Mujibas Sa'ilin. Selamatkan dadah kami ya Allah. Selamatkan ya Allah Sumatera Utara dari musibah bencana malapetaka ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang takut padamu dan mengajak kami takut padamu ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang cinta masjid ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang memakmurkan rumah-rumahmu khususnya di waktu subuh ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin-pemimpin yang mengajak kami berzikir, mengajak kami beristighfar ya Allah, mengajak kami untuk bersalawat, mengajak kami berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Selamatkan Sumatera Utara ini ya Allah. Kami mohon sekali lagi selamatkan Sumatera Utara ya Rahman. Ya salam salimna, 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 ya salam. Ya salam salimna. Ya Allah, walaupun kami belum bisa menghafal Al-Quran sampai detik ini ya Allah, usahakan kami bisa menghafal Asmaul Husna ya Allah. Tancapkan Asmaul Husna di jasad kami ya Allah, agar jasad kami ini ya Allah tidak disiksa nanti di alam barzah ya Allah.
Tancapkan Asmaul Husna di jasad kami ini ya Allah, agar jasad kami ini tidak terbakar dengan api neraka dengan Asmaul Husna-Mu ini ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kami ya Allah menghafal Al-Quran ya Allah. Minimal ya Allah Asmaul Husna sebelum ajal menjemput kami bisa hafal ya Allah. Mari sama-sama ayah kita menyebutkan Asmaul Husna. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidur Rafi', Al-Mu'izzul Muzillus Sami'un Basir, Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Aliyul Azim, Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir, Al-Hafidul Muqitul Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi', Al-Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Sahidul Haqqa, Al-Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhsin, Al-Mubdi'ul Mu'itul Muhyiyul Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majidul Wahidu Ahadus Samadul Qadir, Yal Muqtadir, Yal Muqtadir, Yal Muqtadir. Duhai Allah yang maha menentukan segala takdir, pagi ini, subuh ini Kau takdirkan kami bersimpuh di sini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, takdirkan semua kami menjadi hamba-Mu yang solih dan solihah ya. Takdirkanlah keluarga kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Damai bahagia selalu dunia akhirat. Ya Allah, takdirkan anak cucu kami menjadi generasi Rabbani ya Allah. Takdirkan anak cucu kami sepeninggal kami dari dunia ini menjadi generasi Rasulullah, menjadi generasi Qur'ani. Mohon ya Rahman ya Rahim. Walaupun kami belum bisa menghafal Al-Quran, kami ingin anak kandung kami menghafal Al-Quran ya Allah. Kami ingin anak cucu kami kelak kami meninggalkan dunia ini, mereka bisa menghafal Al-Quran ya Rahman. Kami mohon ya Rahman, takdirkan ya Allah. Takdirkan semua kami yang hadir meninggal husnul khatimah. Takdirkan semua kami yang hadir meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan taat, dalam keadaan beribadah ya Allah, dalam keadaan berhudu, dalam keadaan husnul khatimah. Yal Muqtadir, Yal Muqtadir, Yal Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'alli, Al-Barru, At-Tawwab, Al-Muntakim, Al-Afu, Ar-Ra'ufu, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Semuanya Malikul Mulki Dzul Jalali wal Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsitul Jami, Al-Jami. Ya Allah yang maha mengumpulkan, Kau kumpulkan kami di sini, kami mohon kelak di akhirat ya Allah, kumpulkan kami, kumpulkan kami dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga beliau, bersama ulama yang ikhlas mengamalkan ilmunya. Kumpulkan kami bersama para pemimpin-pemimpin yang cinta di masjid ya Allah, bersama para pemimpin-pemimpin yang memakmurkan rumah-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama para pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah ya Allah. Ayah, bunda, mari kita sampaikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi kita bahagia pagi ini. Mudah-mudahan semua kita bisa melihat wajah Rasulullah. Mudah-mudahan semua kita dikenal oleh baginda Rasul. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dapat syafaat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Sampaikan salam rindu, salam sayang, salam cinta kami ya Allah. Mohon ya Rahman, sampaikan ya Allah. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah Al-Jami, Al-Jami, Al-Ghani, Al-Mughni, An-Nafi, An-Nur. Allah nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Biarkan cahaya itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya Allah, terangilah pikiran kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Yang ada di pikiran kami husnuzon ya Allah. Angkat cabut suuzon, buruk sangka di pikiran kami ya Allah. Ya Allah, angkat segala penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Bimbing kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing anak-anak kami, cucu saudara kami ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah, kakak adik kami, ayah ibu kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, abang kandung, istri, suami, mertua, menantu kami. Bimbing mereka dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, angkat sifat-sifat buruk, hasad, dengki, riya, subah, hujub. Angkat sifat buruk ini, ganti dengan sifat mulia dengan cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, terangilah rumah tangga kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Terangilah Sumatera Utara dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Terangilah Sumatera Utara dengan cahaya hidayah-Mu ya Rahman. Ya Nur Allah Allah, Ya Nur Allah Allah, Ya Nur Allah Allah, Ya Nur ya Allah, Ya Nur Allah Allah, Ya Nur Allah, Ya Nur Allah Allah, Ya Nur Al-Hadi Al-Badi Al-Baqi Al-Warisur Rasilus Sabur. Mari ayah yang terakhir, angkat dua tangan kita. Yang ada hajat, ada cita-cita, mohon mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit kanker, tumor ganas kita. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan insya Allah semua hutang kita insya Allah. Mudah-mudahan yang ada hutang piutang 2020 insya Allah lunas ya Allah. 2023 insya Allah lunas hutang kita ya Allah. Angkat kedua tangan kita. Bayangkan wajah kedua orang tua kita. Bayangkan wajah ayah, dadah, abi, umi kita yang selalu menjemput kita sekolah. Dan ayah menunggu di bawah pohon yang rindang, menunggu kedatangan anaknya yang pulang dari sekolah. Allahu Akbar. Ayah keluar pagi sampai malam pulang, berdarah-darah kaki tangannya. Semua dilakukannya agar kita bisa sekolah, agar kita bisa bayar uang SPP, agar kita bisa makan. Allahu Akbar. Memang ayah tidak mengandung kita, tapi di darah kitalah mengalir darahnya. Terima kasih ayah, terima kasih dadah, terima kasih umi, abi, mama. Mudah-mudahan kami sebagai anakmu terus berdoa agar kelak di akhirat kita bisa berjumpa kembali mama, agar kita kelak di akhirat bisa berjumpa lagi dadah. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami agar selalu taat padamu ya Allah. Jangan biarkan kami terlena dengan dunia ini ya Allah. Jangan biarkan kami terjebak dengan hawa nafsu kami ya Mujibas Sa'ilin. Jangan biarkan kami terkecoh dengan godaan syaitan yang terkutuk. Tancapkan iman pada diri kami ya Allah. Mohon tancapkan iman pada diri kami ya Rahman, agar kami merasakan begitu indahnya beriman kepadamu. Tancapkan ketaatan, kecintaan pada dirimu di hati kami ya Allah. Yal mukallibal qulub, Yal mukallibal qulub. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami dalam ketaatan pada dirimu. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu ya Allah. Tidak goyang sedikit pun ya Allah. Hancurkan ya Allah setan yang ada dalam tubuh kami ya Allah. Hancurkan setan yang ada pada suami, istri, anak, cucu, keturunan kami ya Rahman. Kami mohon ya Allah, kami datang pagi ini ya Allah, kami mengakui dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Mungkin di antara kami ada yang sudah berzina ya Allah, ampuni ya Allah.
Jangan kau cabut nyawa kami sebelum taubat kami kau terima ya Allah. Jangan kau panggil kami ya Allah sebelum kau ampuni maafkan seluruh dosa-dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami benar-benar ya Allah siap menghadapmu ya Allah. Bimbing kami, didik kami, kontrol kami, bina kami terus jalanmu ya Allah. Agar kami selamat bahagia dunia akhirat. Ya Afun, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Ighfir zunubana ya Allah. Ighfir zunubana ya Rahman. Ighfir zunubana ya Rahim. Ya Afun, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Ighfir zunubahum li arwahi abaina. Wa kadzalika ighfir zunubahum li arwahi ummahatina. Wa kadzalika ighfir zunubahum li arwahi ahlina kulluhum ya Allah. Wa khususan ya Rahman ya Rahim. Wa khususan ya mujibas sailin. Ighfir zunubahu li ruhi abina Haji Anif bin Haji Guransyah ya Allah. Ighfir zunubahu li ruhi abina Haji Anif bin Haji Guransyah ya Rahman. Ighfir zunubahu li ruhi abina Haji Anif bin Guransyah ya mujibas sailin. Wa kadzalika ighfir zunubahu li ruhi abina Haji Salikin Abdul Qadir bin Haji Koning ya Allah. Wa kadzalika ighfir zunubaha li ruhi hati umina Cut Rohani binti Tuku Bardinsyah ya Allah. Biqauli Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum waqsilhum bil ma'i wassalji wal bar wa nakihim minal khatayat kama yunaqas sabul abidu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawzan khairan min zawzihim wa qihim fitnatal qabr wa adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahum wal ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan innaka ghafurun. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ja'al qabrahu li ruhi abina Haji Anif bin Haji Guransyah rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu li ruhi abina Haji Salikin Abdul Qadir bin Haji Koning rawdatan min riyadil jannah wa adkhilhum jannah ya Rahman wa adkhilhum jannah ya Rahim wa adkhilhum jannah ya mujibas sailin wa adkhilhum jannah ya rabbal alamin wa adkhilhum jannah ya das samawati wal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabba Jibril, Allahumma rabba Jibril wal Mikaila wa Israfila fatir samawati wal ard halimil ghaibi wasyahadah subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh mahdabatis samawati wal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, mungkin di antara kami ada masalah, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Mungkin di antara kami ada hutang piutang, lunasi hutang kami 2022 ya Allah. Lunasi hutang kami 2022. Jangan biarkan kami meninggal sebelum hutang kami lunas ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Mungkin di antara kami ada penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, suruh angkat penyakit ini pagi ini ya Allah. Agar kami bisa beribadah dengan sempurna ya Allah. Kami bisa berdakwah dengan sempurna ya Rahman. Kami serahkan jiwa raga kami hanya kepadamu ya Allah. Kami serahkan semuanya ya Rahman. Tak kala kami meninggalkan dunia ini, kami titip anak-anak kami ya Allah. Kami titip cucu-cucu kami ya Allah. Agar mereka masih menyembahmu ya Rahman. Agar mereka masih taat kepadamu ya Allah. Kami mungkin semakin hari semakin dekat dengan jadwal kematian ya Allah. Kami hanya mohon ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Mungkin di antara kami ya Rahman ya Rahim belum dapat jodoh, tunjukkan jodohnya ya Rahman. Mungkin di antara kami belum punya keturunan, berikan keturunan kepada kami ya Allah. Mohon ya Allah berikan kepada kami generasi Rabbani, generasi Qurani, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami mohon ya Rahman, kami mohon ya mujibas sailin. Sekali lagi kami mohon ya Allah, persatukanlah umat Islam yang ada di Sumut ini ya Allah. Persatukanlah umat Islam dari segala golongan lapisan masyarakat ya Allah di Sumatera Utara ini ya Allah. Setelah ini tidak ada dusta di antara kami ya Allah. Kami ingin selamat, kami ingin baik ya Allah. Kami ingin masuk surgamu ya Allah. Dunia ini akan kami tinggalkan semuanya ya Allah. Ayah ibu kami sudah berada dalam kubur, dadah kami sudah berada di alam barzah ya Allah. Mudah-mudahan ayah ibu kami dadah bahagia dalam kuburnya mendapat doa dari anak, menantu, cucu-cucunya ya Allah. Sekali lagi kami mohon, terima kasih banyak atas nikmat yang telah kau berikan ya Allah. Mudah-mudahan kami pandai mensyukurinya ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang kufur nikmat ya Allah. Terima kasih banyak ya Rahman ya Rahim. Terima kasih banyak ya mujibas sailin. Terima kasih banyak ya rabbal alamin. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaik, salawatullah. Jangan pulang dulu ayah, kita dengarkan ayah sekatah patah dari panglima kita. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua. Tandam dulu. Sehat. Kenapa matanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tidur ya? Ini anti klimaks dari Ustaz malah baju saya. Yang saya hormati, saya muliakan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Nusa Tenggara. Ini daftar yang dikasih oleh Pak Edi. Namun saya persingkat saja, yang saya muliakan, saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah, seluruh jamaah sholat subuh di Masjid Al-Musamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya kita masih diberikan begitu banyak nikmat yang pantas dan wajib kita syukuri. Terkadang kita bersyukur hanya kelebihan kita, tapi sebenarnya kita juga harus bersyukur kepada kekurangan kita. Kelebihan saya bersyukur karena saya saat ini dikasih pangkat Mayor Jenderal dengan jabatan pangkat. Bayangkan kalau Allah memberikan Mayor Jenderal seluruh masjid ini, terus apa hebatnya saya berdiri di sini? Itulah saya. Dan saya juga bersyukur karena kekurangan saya, karena suara saya tidak bagus, saya bisa menikmati dari Qori membaca Quran, ya, dengan suara yang indah. Kita bisa menikmati, ya, suara hancur. Ustaz Zul Arafah memimpin kita berzikir. Kalau saya juga bagus, apa nikmatnya saya mendengar tadi? Kira-kira seperti itu. Jadi mari kita tetap bersyukur dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Jadi tidak hanya bersyukur kepada kelebihan kita. Kita bersyukur juga kepada ciptaan Allah. Ya, kita diberi akal. Katanya tidak sempurna iman kita, tidak sempurna beragama kita tanpa kita berakal, tanpa kita berpikir. Ternyata kalau kita berpikir, ya semakin mempertebal iman kita. Dokter bilang kita bersyukur karena air liur kita ini dikasih dengan rasa tawar. Itu dok ya. Bayangkan kalau air liur kita dikasih rasa manis, maka semua makanan menjadi enak dan kita mungkin makan terus kita. Sebaliknya kalau kita air liur kita ini dikasih rasa pahit, mungkin semua makanan menjadi tidak enak. Ya. Jadi Allah sudah menciptakan, ternyata air liur kita diciptakan Allah dengan rasa tawar, sehingga yang masuk pahit kita rasakan pahit, yang masuk manis kita rasakan manis. Dan kalau kita sadari itu, kita berpikir ternyata di situ ada kebesaran Allah. Bayangkan kalau air kuping kita ini dikasih Tuhan dengan rasa manis, ternyata Tuhan menciptakan air yang ada di kuping kita ini rasanya pahit. Kalau dikasih manis, semua manisnya. Ternyata Tuhan menciptakan air mata kita tuh rasanya asin. Tadi kita berpikir ada 2 menetes dari air mata, kita rasakan terus asin. Kenapa Tuhan menciptakan air mata rasanya asin? Ternyata
ya bola mata kita ini ada lemak yang bisa terlindungi kepada suasana asin di bola mata. Kalau kita dikasih rasa yang lain di air mata kita, mungkin nggak sampai hitungan jam mata kita sudah buta. Allah. Jadi itu rasa syukur yang harus kita syukuri. Kemudian rasa syukur ini kita barengi dengan kemampuan kita berakal, kemampuan kita berpikir, dan kemampuan berakal berpikir ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya berdiri di depan ini. Apa hubungan ini kalau panggang mau berdiri di masjid? Ya, mengimbangi Ustaz Arafat. Jadi saya tidak mengambil porsi tausiah yang sudah diambil, sudah dilakukan atau sudah disampaikan oleh Ustaz Zul tadi. Saya tidak akan mengambil porsi baca Quran, karena itulah bagian dari kekurangan saya, sehingga saya menikmatinya tadi. Tapi saya berdiri mungkin mengajak sesuai dengan kursi saya. Ya. Sipis macam para belum. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk berperang. Itu untuk tentara. Makanya tentara ketika kita ingin damai, Sumatera Utara ingin damai dari konflik, Indonesia ingin damai dari perang, tentaranya berlatih. Itu sipis macam para belum. Tapi itu kata Jenderal Vegetius Renatus dari Yunani di zaman dahulu kala. Dia katakan sipis macam para belum. Kemudian kita kembangkan sekarang sipis macam para pacem. Kalau Anda ingin damai, berupayalah untuk damai. Ya. Sipis belum para pacem. Pada saat Anda berperang, berupayalah untuk berdamai. Nah sekarang kalau sipis pacem para pacem tadi, pada saat damai kita berupaya kita untuk mempertahankan damai. Jadi saya hadir kira-kira dalam hal itu, saya menyampaikan pesan-pesan damai supaya kita tetap dalam kondisi damai, tidak konflik. Karena kalau konflik ya saya juga agak susah. Di Aceh. Dulu di Aceh kita berkonflik itu yang susah semuanya, termasuk tentara. Yang keluarga tentara juga ada korban, masyarakat ada korban, lawan dari tentara sana juga ada korban. Tapi saat ini ya kita harus kalau kita ingin damai, tetaplah berupaya untuk menjaga perdamaian itu. Sipis macam para pacem tadi. Jadi kira-kira saya hadir dalam upaya itu supaya kita tetap damai di Sumatera Utara ini. Amin. Dari segala bentuk konflik. Dengan begitu kita bisa lebih fokus untuk beribadah, kita fokus untuk berikhtiar, kita fokus untuk mencari nafkah, kita fokus untuk mensejahterakan diri kita, mungkin dengan masyarakat kita, lingkungan kita semua. Amin. Nah ini kehadiran saya. Kemudian apalagi kira-kira ya, jadi itu kemudian mari kita jadikan masjid sebagai pusat budaya Islam. Amin. Masjid menjadi pusat budaya Islam. Dulu masjid ini tidak ada. Ya, kemudian ya dengan hidayah Allah ya Bapak Haji Ali membangun masjid ini, dan masjid ini sudah indah. Kita terus berlomba-lomba untuk kebaikan. Sudah dibangunkan masjid yang indah. Apakah kita berhenti di sini? Ini yang kita perlu renungkan bersama. Apakah kita berhenti setelah masjid ini dibangun dengan indah ini? Ternyata kita terus bermisi memakmurkan masjid ini. Kemudian dari masjid ini kita lanjutkan lagi. Yang kita berlomba-lomba untuk hal kebaikan. Ustaz tadi sampaikan itu hal kebaikan. Kemarin saya ke Masjid Al-Muhibbin di Tasbih, Al-Muhibbin ya. Sabihin. Al-Musabihin. Dan di sana ternyata tahun ini ya di Muharram ini ada pekan Muharram yang mereka melaksanakan lomba musabaqah hifdzil Quran, lomba azan untuk anak-anak kita. Lomba Quran, lomba ceramah. Mungkin kalau saya hadir di sana bagian dari lomba ini. Yang berlangsung sampai dengan Sabtu besok. Dan karena itu kemudian saya buatkan ya supaya itu tetap berlanjut. Ini yang pertama katanya saya buatkan
piala panggang bergilir, piala bergilir kita buatkan sengaja besar dengan harapan BKM masjidnya tidak hanya tahun ini, tahun depan itu diperlombakan lagi karena yang kita dukung piala panggang, piala bergilir di samping piala-piala yang mereka dapatkan dari masing-masing bagian perlombaan. Ini salah satu bentuk lomba untuk kebaikan. Kemudian di masjid itu juga ada hal yang positif. Di depannya dibangun apa tuh? Konblok sudah dibangun 450 meter jalan. Untuk apa nih, Ustaz? Ternyata di sana ada Om Jakis, orang masjid jalan kaki setelah subuh. Bayangkan itu. Jadi di sana ada kebiasaan setelah sholat subuh, setelah berzikir seperti tadi, mereka lanjut dengan jalan kaki. Satu konblok itu panjangnya 450 meter. Jadi kalau jalan sekali, 2 kali itu udah 1 kilo. Habis itu di pojoknya disiapkan sarapan pagi. Ada yang mengasih sarapan pagi, ada yang membuatkan teh dan lain-lain. Ini bentuk berlomba-lomba kebaikan. Ini salah satu budaya Muslim, budaya Islam yang harus kita kembangkan dan mulainya dari masjid. Mari kita sama-sama lakukan itu. Jadi jangan kita berhenti dengan melihat keindahan masjid ini, tapi keindahan masjid ini kita implementasikan menjadi keindahan akhlak kita untuk kita sama-sama kembangkan keluar dari masjid. Di Jogja, saya pernah ke Jogja, ada masjid nama di Desa Joko Karya. Itu masjid itu keistimewaannya infak sedekah yang ada di masjid itu neracanya selalu 0 rupiah. Terus saya tanya, kita tanya apa artinya Pak kalau 0 rupiah? Ternyata dia sampaikan orang yang memberikan zakat, infak, sedekah ke masjid ini untuk beramal. Kalau uang itu saya simpan, bisa dimasukkan ke bank, banknya juga orang bank konvensional yang notabene dapat riba. Ini tidak sampai tujuan dari orang yang menginfakkan itu. Jadi di sana selalu 0 rupiah. Hebatnya itu. Selalu diberikan dalam bentuk apa saja. Jumat berkah, kasih makanan dan lain-lain. Termasuk diberikan sandal. Sandal untuk berwudu. Dikasih sandal itu. Berikan sandal. Kalau yang hilang itu bagian dari sedekah. Orang yang memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan sandal. Jadi orang yang curi sandal saja itu didoakan dengan yang baik. Itulah indahnya Islam sebenarnya. Kalau kita lakukan dengan cara-cara yang benar, dengan cara berakal, dengan cara yang kita tadi katakan kita berpikir. Jadi jangan orang mencuri sandal kita sumpahi akhirnya dia tidak berkah menggunakan sandal itu. Tapi kalau ketika dia mengambil sandal kita katakan itu bagian dari sedekah kita kepada masjid ini, kebetulan dipakai oleh orang yang membutuhkan sandal, itu sedekah itu menjadi berkah kepada orang yang mencuri sandal pada itu Ustaz ya. Kalau kita doakan ya dengan hal yang baik. Kalau murah, kalau mahal. Nah, ini mungkin saya sampaikan ini kita tularkan hal-hal yang positif yang ada di luar untuk kita sama-sama.
Saya ingat ini karena kebetulan kemarin fotonya itu saya kirim lagi ke handphone saya. Jadi saya ikut berorasi dulu. Setelah berorasi, saya salurkan dulu kemarahan dari orang-orang yang marah di situ. Setelah itu baru ya udah, sekarang saya sudah tangkap ya rasa amarahnya bapak-bapak sekalian, menjadi tanggung jawab saya.